Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku dan teman-temanku di analisis OMPI atau Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Oke nih, di sini kita itu akan membahas satu studi kasus yang dari salah satu UMKM yaitu Sunrise Printing. Oke nih, selanjutnya kita itu dari kelompok 15. Kebetulan nomor induknya itu ada CP061 dengan nama Hamnah, CP066 dengan Indira Karisa Dewi, CP067 dengan saya sendiri Ira Rustiendah dan CP068 Kartina Fitrianingsih dan CP0671 Mariana Nevita Situmorang. Oke nih teman-teman. Pertama-tama kita ini akan membahas table of content-nya dulu ya. Pertama-tama ada latar belakang, terus dilanjut dengan analisis SWOT, strategi pengembangan, matriks SWOT, lalu matrik internal factor evaluation atau IV matrik, terus ada juga matrik external factor evaluation, IV matrik, dan terakhir ada kesimpulan. Oke nih, untuk latar belakang itu akan dibawakan oleh Mariana. Kepada Mariana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Sunrise Printing. Sunrise Printing merupakan sebuah usaha perseorangan yang bergerak di bidang jasa percetakan yang berlokasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Produk yang dihasilkan dari Sunrise Printing adalah spanduk, pin, X-banner, poster, dan sebagainya. Sunrise Printing yang terletak di Jalan MT Haryono nomor 68, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ini pun telah memiliki beberapa klien tetap yang memakai jasanya seperti beberapa instansi pemerintahan dan juga beberapa kalangan masyarakat. Dengan semakin banyaknya produk yang dihasilkan dan meningkatnya jumlah permintaan konsumen terhadap pemesanan, pihak percetakan merasa harus bisa memberlakukan sistem pemesanan tertentu guna mencapai efektivitas maupun efisiensi percetakan. Adapun kendala yang dihadapi Sunrise Printing adalah proses pemesanan cetak masih manual, sehingga pelanggan masih harus bertemu secara langsung dengan pihak percetakan untuk melakukan pemesanan cetak. Belum terdapat sistem pemesanan secara online yang tentunya dapat mempercepat proses transaksi antar pelanggan dan pihak percetakan, yang tentunya dapat meningkatkan kinerja percetakan agar lebih efektif dan efisien. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Mariana. Selanjutnya kita ini akan membahas tentang analisis SWOT yang akan dibawakan oleh Hamnah. Kepada Hamnah, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Ira. Saya akan melanjutkan terkait dengan analisis SWOT. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui analisis SWOT ini apa sih? Nah, kepanjangan dari SWOT atau SWOT ini adalah strengths, weakness, opportunities, dan threats, gitu ya. Dan untuk pengertiannya sendiri itu merupakan identifikasi berbagai faktor-faktor yang secara sistematis untuk menentukan strategi sebuah perusahaan. Nah, jadi dalam pembuatan strategi, dalam keputusan sebuah perusahaan itu diperlukan analisis seperti salah satunya contohnya dari analisis SWOT ini. Nah, faktor-faktor apa saja yang berperan terhadap analisis SWOT? Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats. Nah, opportunities ini kita bisa sebut dengan kesempatan, dan threats di sini adalah ancaman, gitu ya, ancaman yang ada. Dan di sini faktor ini berhubungan dengan semua kondisi yang terjadi di luar perusahaan.
Dan nantinya pembuatan keputusan ini akan dibuat oleh sebuah perusahaan yang tercakup secara eksternal, tentunya dari segi lingkungan industri, lingkungan bisnis, ekonomi politik, teknologi, sosial budaya, hukum, dan masih banyak lagi faktor-faktor eksternal lainnya. Faktor kedua adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini yang akan mempengaruhi terbentuknya strengths dan weakness. Nah, strength dan weakness ini adalah kekuatan dan kelemahan yang ada di sebuah perusahaan. Dan menentukan apa saja kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam sebuah perusahaan, itu akan bisa membuat sebuah perusahaan membuat keputusan dan strategi yang baik untuk di masa depan untuk kelanjutan perusahaannya. Nah, faktor internal itu meliputi sektor yang berhubungan dengan jenis manajemen fungsional. Yaitu keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, pengembangan, informasi manajemen, dan masih banyak lagi. Ini bisa dilanjut. Oke, kita lanjut kepada strategi pengembangan. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sih strategi pengembangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Di sini ada 4 poin dalam strategi pengembangannya. Dan dari studi kasus kita, yaitu percetakan Sunrise sendiri itu, dia adalah perusahaan yang melaksanakan usahanya cukup lama gitu ya, kurang lebihnya 18 tahun, dan tentunya sudah cukup mengalami perkembangan. Nah, perkembangan usaha percetakan Sunrise ini bertahan karena dipengaruhi banyak strategi-strategi yang sudah direncanakan, dan diyakini strategi ini mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi maupun teknologi. Nah, strategi itu apa saja? Di sini saya akan menjelaskan 4 strateginya. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Nah, kekuatan dimiliki pada usaha ini merupakan kekuatan yang terlihat dan yang digunakan oleh usaha percetakan Sunrise untuk bisa bertahan di lingkungan yang sudah penuh persaingan. Jadi untuk kekuatan apa saja sih? Nah, kekuatan-kekuatan di situ contohnya adalah poinnya lokasinya yang cukup strategis, terus kondisi jalannya yang sudah sangat baik, karena biasanya di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah kabupaten itu cukup buruk ya untuk perkembangan jalannya, namun di sini kita menemukan kondisi jalan yang cukup baik. Lalu harga yang cukup bersaing dan juga sumber daya manusia yang ramah. Terakhir ada juga kualitas produk yang dihasilkan. Dan juga tentunya Sunrise percetakan ini mempunyai fleksibilitas layanan, di mana fleksibilitas layanan ini merupakan tanggung jawab dari Sunrise percetakan jika terjadi kesalahan pada barang yang dipesan. Gitu. Itu merupakan kekuatan dari percetakan Sunrise. Nah, kita melihat dari sisi kelemahan. Nah, sisi kelemahannya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu modal yang besar dari pendirian usaha. Mengingat modal yang besar untuk sebuah UMKM, pendirian UMKM itu adalah faktor yang cukup membuat kelemahan ya, karena usaha UMKM ini harus mempunyai modal yang milik sendiri. Dan jika pun tidak mempunyai milik sendiri, maka harus meminjam atau melakukan jasa perkreditan dengan bank atau non-bank, lembaga non-bank, dan itu merupakan menambah proses-proses yang cukup rumit dalam faktor modalnya sendiri. Dan yang kedua ada manajemen yang kurang optimal. Nah, usaha percetakan Sunrise ini sudah dilakukan pembukuan atau pencatatan, namun kegiatannya ini masih belum teratur dan masih ada yang belum tersusun secara rapi gitu ya. Terkhususnya seperti contohnya pada mesin kasirnya dan pencatatan transaksi yang masih kurang seperti itu. Lalu selanjutnya ada perawatan alat produksi. Nah, perawatan alat produksi ini cukup menjadi kelemahan karena percetakan Sunrise tidak mempunyai karyawan ya, atau teknisi khusus yang bekerja atau memantau untuk alat-alat produksi percetakan. Sehingga kalau bisa menimbulkan kekurangan atau yang alat-alatnya tadi akan susah diperbaiki ataupun mungkin menambah biaya tambahan ketika tidak mempunyai karyawan teknisi.
lakukan seperti. Nah, mengingat percetakan Sunrise ini mempunyai konsumen atau customer dari luar daerah, dan bisa dijelaskan bahwasanya dari sektor pemerintahan juga ada yang memesan dari percetakan Sunrise. Tapi kendalanya adalah salah satunya transportasi, karena percetakan ini tentu akan pergi keluar daerah gitu, untuk melakukan desain yang mungkin tidak bisa diurus di tempatnya, dan mungkin harus bekerja sama dengan atau vendor di luar daerah supaya bisa memaksimalkan hasil untuk customer nanti. Nah, itu menggunakan transportasi. Nah, di sini penyedia transportasi itu juga terbilang sulit, dan proses percetakan ini akan menjadi lama jika transportasi ini terkendala gitu. Lalu selanjutnya selanjutnya kita masuk ke dalam peluang atau kesempatan, kita bisa sebut dengan opportunities. Nah, opportunity ini adalah keadaan yang akan mendukung dan memberikan kesempatan kepada percetakan Sunrise untuk lebih berkembang. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, adanya luas pangsa pasar, dan juga ada kompetitor atau pesaing. Dan selanjutnya ada memperluas tempat usaha. Lalu ada juga produk yang akan selalu berkembang dan pola perilaku kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Terakhir adalah strategi untuk ancaman. Nah, kita juga tidak bisa memungkiri adanya usaha ini akan mengidentifikasi beberapa perkembangan, dan juga akan adanya ancaman untuk keberlangsungan usaha. Yaitu yang pertama adalah perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini akan semakin canggih setiap harinya. Maka dari itu, orderan-orderan atau dari customer yang didominasi pada jasa cetak undangan gitu ya, banyaknya dari percetakan Sunrise ini masih dalam model teknologi yang mungkin masih lama gitu. Sedangkan teknologi akan selalu berkembang dan mungkin tidak ada lagi nanti jasa cetak undangan seperti itu. Lalu munculnya pesaing-pesaing baru dan mahalnya bahan baku yang ada untuk memperoleh hasil dari percetakan itu. Ini akan mengalami peningkatan harga tentunya kalau misalnya bahan bakunya akan meningkat harganya. Nah, kita lanjut, bisa di next slide-nya. Oke, kita lanjut ke matrix SWOT. Nah, di sini ada gambaran dari bentuk model analisis SWOT tadi. Nah, model analisis SWOT tadi akan dikaji dan dilihat berdasarkan ruang lingkup aktivitas dan kegiatannya. Nah, penyesuaian analisis ini akan dilihat berdasarkan kondisi yang sudah ada. Oleh karena itu kita perlu gambaran, kita perlu gambaran dari teknis analisis yang akan membantu perencanaan strategi. Oleh karena itu teman-teman bisa langsung lihat di layar ada tabel format. Nah, ini merupakan matriks SWOT. Kita bisa lihat dijabarkan di sini poin-poin tadi yang sudah dijelaskan dari strengths, weaknesses, dan opportunities serta threats. Nah, itu strength dan weakness merupakan internal factor, sedangkan opportunities threats merupakan pembentuk dari external factor. Bisa dihasilkan sebuah strategi. Di sini mungkin banyak strateginya ya. Nah, kita coba baca poin-poin strategi. Di sini ada strategi SO, di mana strategi SO ini adalah strategi yang terjadi ketika antara strengths dan opportunities itu akan memberikan daya kekuatan gitu ya. Kita bisa lihat di sini dari kekuatan dan kesempatan yang kita punya, Sunrise percetakan bisa membuat strategi dengan menambah jumlah variasi produk dan memperluas pangsa pasar, membuat harganya lebih terjangkau, memberikan diskon khusus pada jumlah pembelian tertentu terutama bagi pelanggan tetap. Lalu masuk kepada strategi WO atau weaknesses opportunity. Nah, apa-apa saja sih yang akan kita pakai ketika kita dihadapi oleh kelemahan dari internal perusahaan, tapi kita punya kesempatan di sana. Nah, yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi biaya,
lalu mengajukan kredit kepada bank untuk menambah modal usaha. Tadi ada kelemahan kan pada modal usaha, maka kita coba untuk mengajukan kredit kepada bank untuk menambah modal usaha. Lalu selanjutnya kita bekerja sama dengan teknisi alat produksi, lalu kita perlu menciptakan fokus bisnis dengan kepemilikan inovasi produk yang semakin inovatif. Setidaknya kita harus tetap berkembang dengan inovasi-inovasi yang mungkin harus kita lakukan di masa depan karena teknologi akan semakin maju gitu. Lalu selanjutnya ada strategi ST. Nah, strategi ST ini gabungan dari strengths dan traits. Nah, kita akan punya strategi seperti mengembangkan daya saing dan kecepatan. Selanjutnya yang terakhir ada strategi WT atau weakness and traits. Yang pertama adalah seleksi jasa pengangkutan yang digunakan. Nah, kita lanjutkan dengan perhatian kenyamanan ya. Kenyamanan selalu menjadi poin tertentu dalam ketentuan customer. Lalu training kualitas karyawan guna meningkatkan persaingan. Kita selalu training karyawannya agar semakin bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Lalu terakhir adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Nah, itu bisa dilihat ya semuanya dari strategi ini kita bisa menggambarkan. Dari analisis SWOT ini kita bisa lihat strategi-strategi apa sih yang perlu Sunrise Percetakan buat gitu ya. Oke, mungkin itu saja terkait dengan SWOT, matriks SWOT. Mungkin akan dilanjutkan dan dikembalikan kepada Ira sebagai moderator. Terima kasih banyak. Silakan Pak Ira. Ya begitu teman-teman, terima kasih kepada Hamnah yang telah memberikan gitu penjelasannya dari 3 materi besar kita ya. Oke, selanjutnya kita itu akan ada IV dari Karissa. Pada Karissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai matriks IV. Matriks Internal Factor Evaluation atau IV merupakan sebuah alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Bobot yang berkisar dari 0,0 atau tidak penting hingga 1,0 atau sangat penting untuk masing-masing faktor. Peringkat 1 sampai 5 untuk masing-masing faktor untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut menunjukkan kelemahan mayor yakni peringkat 1 atau kelemahan minor yakni peringkat 2 atau kekuatan minor yakni peringkat 3 atau kekuatan mayor yakni peringkat 4 dan kekuatan paling mayor yakni peringkat 5. Skor ini akan dihitung dengan skor nilai sama dengan bobot nilai dikali rating nilai. Seperti yang ada pada berikut ini yakni matriks Internal Factor Evaluation dari Sunrise Printing. Bahwa pada gambar ini pada kekuatan atau strength pada A lokasi yang strategis memiliki bobot nilai 0,80 dengan rating nilai 5 sehingga memiliki skor nilai 4,0. Untuk yang B kondisi jalan yang baik dan tidak ada gangguan memiliki bobot nilai 0,70 rating nilai 4 dan skor nilai 2,8. Untuk yang C harga yang bersaing memiliki bobot nilai 0,85 rating nilai 5 dan skor nilai 4,25. Untuk yang D, sumber daya manusia yang ramah memiliki bobot nilai 0,75, rating nilai 4 dan skor nilai 3,0. Untuk yang E, kualitas produk yang dihasilkan memiliki bobot nilai 0,80, rating nilai 5, skor nilai 4,0. Untuk yang F, fleksibilitas layanan memiliki bobot nilai 0,60, rating nilai 3 dan skor nilai 1,8. Sedangkan untuk kelemahan atau weakness memiliki nilai yakni yang pertama A, modal yang besar dalam pendirian usaha memiliki bobot nilai 0,85 dengan rating nilai 1 dan skor nilai 0,85. Sedangkan yang B, untuk manajemen bekerja kurang optimal memiliki nilai bobot nilai 0,60, rating nilai 2 dan skor nilai 1,2. Untuk yang C, perawatan alat produksi memiliki bobot nilai 0,80, rating nilai 2 dan skor nilai 1,6. Untuk yang D, dengan transportasi memiliki
memiliki bobot nilai 0,65, rating nilai 1, dan skor nilai 0,65. Sedangkan untuk total dari keseluruhan yakni dapat didapatkan dari rating nilai dan juga dari skor nilai, di mana didapatkan bahwa pada matrik IV didapatkan total bobot nilai yakni sebesar 7,4 dan skor nilai 24,15, sehingga dapat diambil kesimpulan dari sini berdasarkan hasil perhitungan pada tabel matrik IV diperoleh bahwa total nilai skor terbobot sebesar 24,15. Dari total skor terbobot tersebut dapat mengindikasikan bahwa usaha percetakan Sunrise Printing di atas rata-rata dalam keseluruhan kekuatan internalnya. Kekuatan utama usaha percetakan Sunrise Printing adalah memiliki harga yang bersaing, di mana dengan harga yang murah, namun kualitas produk tetap bagus, yakni dengan skor sebesar 4,25. Sedangkan kelemahan utama usaha percetakan Sunrise Printing yaitu transportasi, di mana menjadi hambatan dalam operasionalnya dengan skor sebesar 0,65. Sekian penjelasan mengenai matrik IV, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Karissa. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki matrik EV yang akan dibawakan oleh Kartiana. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks external factor evaluation atau biasa disebut dengan EV matrik, di mana EV matrik ini adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan. Nah, matrik EV ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari faktor-faktor eksternal perusahaan yang dapat dilihat dari kesempatan atau peluang dan ancaman. Nah, analisis EV ini menggunakan bobot dan rating dalam menentukan pengaruh masing-masing faktor. Untuk penjelasan bobot dan rating sudah dijelaskan oleh rekan saya, Karissa. Boleh di next? Nah, di sini terdapat metrik EV ya teman-teman, di mana untuk faktor-faktor eksternal utamanya itu ada peluang dan ancaman, di mana peluang ini memiliki 5 poin. Yang pertama itu luasnya pangsa pasar dengan bobot nilai 0,80 dan rating nilainya itu 5. Maka dihasilkan skor nilai 4,0. Nah, skor nilai ini dihasilkan dari bobot nilai dikali dengan rating nilai. Kemudian yang kedua yaitu adalah kompetitor. Nah, kompetitor ini memiliki bobot nilai 0,75 dengan rating nilai 4, maka dihasilkan skor nilai sebesar 3,0. Untuk selanjutnya yaitu memperluas tempat usaha, di mana bobot nilainya itu 0,75 dan rating nilainya adalah 3, maka dihasilkan skor nilai yaitu sebesar 2,25. Yang keempat yaitu produk yang selalu berkembang dengan bobot nilai 0,80 dengan rating nilai 5, maka dihasilkan skor nilai 4,0. Kemudian selanjutnya yaitu pola perilaku dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dengan bobot nilai 0,85, rating nilai 5, maka dihasilkan skor nilai 4,25. Sedangkan untuk ancaman sendiri itu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi dengan bobot nilai 0,75 dan rating nilai 2, maka dihasilkan skor nilai sebesar 1,5. Yang kedua yaitu munculnya pesaing baru dengan bobot nilai 0,80, rating nilai 2, maka dihasilkan skor nilai sebesar 1,6. Yang ketiga yaitu mahalnya bahan baku dengan bobot nilai 0,70 dan rating nilai 1, maka dihasilkan skor nilai 0,7. Nah, untuk total sendiri, untuk total dari bobot nilainya sendiri yaitu penjumlahan antara peluang dan ancaman dihasilkan sebesar 6,2 dan untuk skor nilainya yaitu 21,3 yang dihasilkan dari penjumlahan total keseluruhan peluang dan ancaman.
Dari total tersebut yaitu 21,3 itu mengindikasikan bahwa usaha printing Sunrise Printing di atas rata-rata dalam upayanya untuk menjalankan strategi yang memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman. Nah, untuk peluang sendiri itu lebih besar daripada ancaman, di mana nilai peluang yaitu sebesar 17,5 sedangkan ancaman yaitu 2,8. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kartina yang telah menjelaskan matik external factor evaluation. Oke, selanjutnya itu bakalan ada diagram Cartesius. Oke nih, diagram Cartesius yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama-tama diagram Cartesius itu sebenarnya fungsinya itu untuk apa sih teman-teman? Nah, di sini tuh diagram Cartesius itu untuk menentukan strategi manakah yang paling cocok digunakan untuk perusahaan. Nah, di sini itu terdapat 4 kuadran. Yang pertama itu ada kuadran 1. Kuadran 1 itu paling cocok digunakan oleh analisis SO. Terus di sini kuadran 2 paling cocok itu untuk analisis WO, dan kuadran 3 paling cocok untuk analisis WT, dan kuadran 4 paling cocok untuk analisis ST. Adapun di sini adalah rumusan untuk mengetahui di manakah analisis yang paling tepat untuk perusahaan Sunrise Printing ini. Pertama ini ada total score dikurangi total skor kelemahan dibagi 2. Ada juga total skor peluang dikurangi total skor ancaman dibagi 2, di mana total skor kekuatan itu sebesar 19,85 dan total skor kelemahannya itu sebesar 4,3 dibagi 2 dihasilkan 7,775. Sedangkan untuk total skor peluang sebesar 17,5 dan total skor ancaman sebesar 3,8. Kemudian keduanya dikurang dan dibagi 2 didapatkan hasil 10,65. Maka didapatkan titik koordinatnya itu di SO, S-nya itu 7, di sini ya 7,7 ditarik ke atas, dan O-nya itu adalah 10,65. Maka didapatkan untuk analisis terbaik dari perusahaan Sunrise Printing ini di kuadran 1 dengan menggunakan analisis SO. Oke. Selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa percetakan Sunrise Printing ini menggunakan analisis SO ya teman-teman, di mana tadi setelah disebutkan oleh Hamnah bahwa strategi yang akan digunakan oleh perusahaan Sunrise Printing ini adalah A. Menambah jumlah variasi produk yang ditawarkan, B. Memperluas pangsa pasar, C. Membuat harga yang terjangkau, dan D. Memberikan diskon khusus pada jumlah pembelian tertentu, terutama bagi pelanggan tetap. Mungkin dengan strategi tersebut perusahaan Sunrise Printing ini akan bisa bertahan di dalam perubahan zaman dan teknologi yang sangat cepat ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau misalkan di sini teman-teman ada pertanyaan tentang analisis SWOT, teman-teman bisa tanyakan ke kita ataupun ke Instagram PT Sitek IRP Indonesia. Cukup sekian, sampai jumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menjelaskan analisis SWOT ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.